Halo semua, selamat datang kembali ke channel ini. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari light novel Mondaichi Tachi. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, saya saranin untuk nonton videonya terlebih dahulu. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasan. Di dataran tinggi hulu sungai Underwood, Salah terbang dengan sayapnya yang membara menuju hulu sungai untuk mengawasi para Titan yang telah mundur. Dan di bawahnya terlihat camp para Titan. Salah berpikir jika para Titan sudah tidak berniat lagi untuk menyerang, karena mereka telah mundur cukup jauh. Tetapi Salah juga berpikir jika mereka berniat mundur, maka jarak ini terlalu aneh. Karena masih ada Citadel Raja Iblis di atas mereka yang menunggu game untuk kembali dimulai. Dalam hal jarak, untuk menyerang cukup jauh, dan untuk mundur itu terlalu dekat. Jika tujuan musuh adalah untuk membuatnya sulit diprediksi, maka ini adalah lokasi yang bagus. Kemudian Salah berkata jika dia hanya perlu untuk melakukan persiapan di kedua sisi dan terbang kembali ke pohon besar, meninggalkan para Titan. Di pohon besar, Salah bertemu dengan Carol. Carol melaporkan kepada Salah jika dia baru saja kembali dari diskusi dengan pemimpin lain tentang rencana untuk esok hari. Tapi tidak cukup banyak yang bisa ikut berpartisipasi untuk melakukan perjalanan ke benteng Raja Iblis. Bukan karena rekan aliansinya adalah pengecut, tetapi pada dasarnya karena pasukan bersayap mereka telah terluka karena pertarungan sebelumnya. Bagaimanapun juga dibutuhkan kekuatan untuk bertahan melawan para Titan di Underwood sebagai tindakan pencegahan. Carol juga mengatakan jika orang-orang dari luar aliansi juga bersedia untuk membantu. Dan orang yang sedang bersiap untuk mengalahkan Raja Iblis adalah kelompok dari Shiroyasa. Carol yang melihat Salah cukup kelelahan dan sedikit pucat menyarankan Salah untuk pergi ke pemandian yang telah dibuka. Namun Salah menolaknya dengan berkata jika saat ini bukanlah waktu yang tepat. Sesaat setelah mengatakan itu, pohon besar bergetar hebat dan itu bukanlah guncangan yang biasa. Karena terkejut, Salah langsung melihat ke arah para Titan dan berpikir jika para Titan mulai menyerang kembali. Carol kemudian berkata jika dia salah paham dan mengatakan jika guncangan barusan adalah karena No-Name. Sebelum Carol menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba pohon besar berguncang sekali lagi yang membuat Carol terjatuh karena guncangan tersebut. Salah mengulurkan tangan kepada Carol dan bertanya, apakah ini disebabkan oleh No-Name? Carol menjawab jika itu benar dan menyarankan Salah untuk melihatnya secara langsung, selagi dia akan menyiapkan pemandian untuk Salah. Setelah Salah mengucapkan selamat tinggal pada Carol, Salah kemudian melangkah ke goa yang ada di bawah tanah pintu air Underwood. Di bawah tanah terlihat Dean dan Asuka yang ada di bahu Dean bertarung dengan Percher. Dean mengayunkan tangan besarnya menuju arah Percher, tapi Percher dapat dengan mudah menghindarinya dan merasa bosan dalam pertarungan. Asuka berteriak kepada Dean untuk melanjutkan serangannya kepada Percher. Kemudian Percher menghindar dan menendang Asuka yang berada di bahu Dean, sehingga Asuka terlempar ke dalam sungai, yang membuat air tersebut menyembur ke atas saat Asuka mengenainya dan membuat para peri yang berada di sekitar sana menyebar dan melarikan diri menjauh dari sana. Duduk di atas bahu Dean, Percher memperlihatkan ekspresi bosan saat melihat ke arah Asuka yang ada di sungai. Ini adalah pertarungan mereka untuk yang keempat kalinya, dan semua kemenangan diraih oleh Percher. Setelah itu, Percher bertanya apakah Asuka masih ingin melanjutkannya. Asuka berkata jika itu sudah cukup. Percher kemudian pergi menuju ke tempat Jin Russell. Jin menasihati Percher jika seharusnya dia tidak mengincar Asuka.
namun bertarung dengan Din saja. Percher mengelak dan mengatakan jika awalnya tujuannya adalah itu. Namun dia melihat jika Asuka penuh dengan celah dan membuatnya terdorong untuk menyerangnya secara langsung. Berkata demikian, Percher menundukkan dirinya di pinggir sungai dan mulai menedangi air tersebut untuk membuat sedikit percikan. Meskipun kata-kata itu muncul dari mulutnya yang penuh kesombongan, kemudian Percher bergumam jika dia juga ingin bertarung melawan Izayoi. Namun dia segera memahami niat Izayoi yang sebenarnya saat dia pertama kali mendengar kontes itu. Asuka hanyalah manusia, dan karena keberuntungannya dia dapat lolos dari gameku sebelumnya. Percher tersenyum saat mengomentari Asuka. Tubuh Asuka memang hanya manusia, dan meskipun dia mendapatkan bawahan yang bertubuh kuat dan besar, itu tidak akan menutupi kekurangannya. Jika itu hanyalah musuh normal, itu akan menjadi hal yang lain. Namun, jika dia dihadapkan dengan iblis tingkat tinggi atau Eudemon yang memiliki fisik yang kuat, maka Asuka tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Percher mengakui jika Din adalah sebuah ancaman jika Asuka dapat menguasainya atau meningkatkan kemampuan dari Din sepenuhnya. Karena angin hitamnya tidak berpengaruh kepada Din saat dia dalam game sebelumnya. Dan saat dia diberikan bantuan dari Asuka, kekuatan Din akan meningkat secara drastis. Tapi masalah utamanya adalah tuannya yang begitu lemah. Tidak peduli seberapa kuat boneka yang dia miliki, kekurangannya adalah dari si pengendali untuk mempertahankan diri. Jangankan melawan Raja Iblis, melawankan Eudemon yang ada di sana pun dia tidak akan bisa menang. Jin menegur Percher yang tidak dapat mengendalikan perkataannya. Percher dengan santai mengatakan jika dia tidak mau, dan berkata jika bukankah ini yang Izayoi inginkan, yaitu membuat Asuka menyadari kekurangannya. Kemudian Percher tersenyum sambil menatap ke jendela di ruang VIP. Tepat setelah itu, Sala juga tiba di ruang utama untuk melihat. Kurousagi yang mengawasi pertarungan yang ada di bawah dari ruangan tersebut juga menyambut Sala. Sala terfokus pada jejak kaki yang ditinggalkan oleh Din. Mengamati dalamnya jejak kaki dari Din, Sala kemudian hanyut dalam pikirannya sendiri. Di sisi lain, Asuka yang sedang berdiri di sampingnya dengan kepala tertunduk di pinggir sungai, terlihat basah kuyup dan meneteskan air, namun tidak bergerak sedikit pun. Bahkan setelah menerima rentetan komentar dari Percher, dia sama sekali tidak membalas atau melihat ke arah Percher. Meskipun ini adalah hasil yang sudah diperkirakan, namun kekalahan ini begitu kejam untuk Asuka. Tekad Asuka untuk menyelamatkan Kasukabe dan yang lainnya benar-benar sudah hancur. Dan di sisi lain, Kurousagi melihat Izayoi yang berjalan ke arah mereka sambil membawa 2 buah ember di kedua tangannya. Ke arah mereka ini yang dimaksud ke arah Jin, Percher, dan Asuka ya. Kurousagi merasa jika Izayoi merencanakan sesuatu yang buruk. Izayoi kemudian berjalan ke arah sungai dan mengisi ember dengan air, dan kemudian menyerang dengan guyuran air ke arah Kurousagi dan kelompok Jin dan Percher. Kurousagi yang sudah terbiasa dengan kejahilan Izayoi, dia dapat menghindarinya. Namun sebagai gantinya, Sala basah kuyup karena air yang dilemparkan ke arahnya, dan Sala mengeluh karena dia yang selalu dimanjakan sebagai pemimpin komunitas. Pertama kalinya dia mengalami serangan guyuran air dari seseorang pada pertemuan pertama. Sedangkan Jin dan Percher yang terkena semprotan air tersebut dari jarak dekat terhempas melayang ke arah belakang sebelum jatuh di suatu tempat sekitar 3 meter dari tempat semula. Percher berteriak dan bertanya kepada Izayoi, apa maksudnya ini?
Izayoi menjawab jika tangannya tergelincir dan tertawa. Namun matanya yang menatap langsung kepada Percher, seakan mengintimidasi dan seolah mengatakan jika dia terlalu berlebihan, yang membuat Percher memalingkan mukanya sambil cemberut. Kemudian Izayoi menghampiri Percher dan Jin dan mengangkat mereka pada pundaknya untuk dibawa ke pemandian. Kemudian Izayoi juga menghampiri Asuka yang masih terdiam dan ikut mengangkat Asuka di pundaknya untuk dibawa ke pemandian. Sala yang masih basah kuyup bertanya kepada Kurousagi siapa orang itu sebenarnya. Kemudian Kurousagi ragu untuk menjawab jika dia hanyalah anak bermasalah. Namun tidak lama setelah itu, Carol datang dan mengatakan jika pemandiannya sudah siap. Kemudian Sala memutuskan untuk pergi ke pemandian. Kurousagi meminta maaf kepada Sala karena temannya yang sudah kurang sopan. Sala akan memaafkan jika Kurousagi mau menggosok punggungnya sebagai gantinya. Kurousagi juga menjadi kembali bersemangat saat dia mengikuti Sala ke pemandian. Di dinding luar Kitadel, dengan arahan dari Kasukabe, kelompok mereka mulai mencari petunjuk searah jarum jam, menjadikan kastil sebagai pusatnya. Dinding luar dibagi menjadi 12 bagian atau sektor-sektor tertentu, yang membuat Jack semakin yakin jika game ini berhubungan dengan orbit atau zodiak. Kasukabe dan Ayasa yang ikut bersama anak-anak melihat Garol yang sedang menatap liontin milik Kasukabe yang terbuat dari genom tree atau pohon genom. Garol mengingat jika Kasukabe mengatakan jika itu dibuat oleh ayahnya. Dan Garol dengan yakin jika hanya ada satu orang yang bisa membuat benda seperti itu setelah mengamatinya dengan seksama, dan dia adalah teman dekat dari Garol itu sendiri. Dengan kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari setiap organisme dan membuat pemiliknya untuk terus berevolusi, yang membuat liontin itu disebut sebagai peralatan anti Raja Iblis. Garol menyebutkan nama Koumei dan marah kepadanya karena jika itu benar, menjadi seorang anti Raja Iblis. Namun Garol mengeluhkan karena ada kemungkinan jika itu akan membuat Kasukabe menjadi monster. Oke, sekian pembahasan kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.